Pemirsa Lampung TV, sejumlah wartawan nyaris ditabrak saat rombongan ke Jati Lampung menggeledah istana keluarga Dendi Ramadona di Gang Bukit, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandar Lampung, Kamis dini hari, 10 September 2025. Salah seorang jurnalis bahkan sempat berteriak tentang kakinya dilindas salah satu kendaraan petugas karena menyetop iringan mobil ke Jati Lampung untuk meminta keterangan. Para wartawan menunggu dari Rabu pukul 4:30 sore hingga Kamis dini hari 25 September 2025 untuk meminta penjelasan soal penggeledahan istana keluarga Dendi Ramadona. Tadi mobil di depan tadi sudah ngelindas kaki saya. Udah digelindas kaki saya nih. Tumbur. Cuma ngomong aja, Bang. Hingga bubar, menjelang pukul 1 dini hari, tak seorang pun dari pihak Kejati Lampung memberikan keterangan. Belasan jurnalis yang bertugas di bidang hukum itu tidak saja diabaikan oleh Kejati Lampung. Mereka juga dilarang mendekat oleh sejumlah petugas Satpol PP yang diduga berasal dari Pemkab Pesawaran. Dengan pintu pagar besi tinggi, para petugas menyeleksi kendaraan yang masuk sejak sore. Saat sejumlah wartawan mengabadikan istana itu sejenak, petugas meminta tidak mendekat dan menutup pintu masuk. Rombongan ke Jati Lampung datang sekitar pukul 4:30 dengan dipimpin mobil polisi militer ke rumah keluarga ex-Bupati Pesawaran dan ayahnya Zulkifli Anwar, anggota DPR RI dan mantan Bupati Lampung Selatan itu. Selain diramaikan oleh rombongan, istana keluarga Zulkifli Anwar tersebut juga sudah ditunggui sejumlah petugas berpakaian resmi dan preman. Maklum, meski sudah tidak menjabat kepala daerah, rumah itu masih bagian dari Nanda Indira yang menggantikan suaminya, Dendi Ramadona, menjabat Bupati Pesawaran. Pukul 00 tepat, para Kejati sudah mulai bersiap-siap. Selesai. 7 jam kemudian menjelang pukul 00 dini hari, rombongan ke Jati Lampung bergerak pulang. Mereka tampak membawa sejumlah berkas di dalam kantong plastik merah dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di dalam mobil. Dokumen apa harta karun? Ditutup. Sebagai wartawan yang wajib memenuhi Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalis, para wartawan pun meminta penjelasan soal penggeledahan tersebut. Namun, tidak seorang pun yang memberikan keterangan. Para jurnalis yang menunggu sempat menyetop beberapa kendaraan yang hendak keluar dari Gang Bukit itu. Tapi, tak seorang pun yang bersedia berbicara, bahkan membuka jendela. Ini tadi barang bukti di sini. Ini barang bukti di sini tadi, barang bukti di sini. Barang bukti. 26. Dari sore, Pak, dari sore, Pak. Pak, statementnya, Pak. Pak, statementnya, Pak. Pak. Statement, Pak. Aduh. Enggak dimasukkan ini. Statementnya, Pak, statementnya, Pak. Itu berarti. Aduh. Aduh. Tolong bang, dari sore bang, tolong bener, tolong ini, tolong. Stroke hilang setelah berobat ke Sinseming. Nama saya Pak Kosri, umur saya 70. Kampung saya Sumberakung, Kecamatan Wisulan. Saya dulu kena penyakit stroke, darah tinggi,
terus mata saya kabur, kencing kadang-kadang nggak ketahan, udah berobat kemana-mana nggak ada perubahan. Alhamdulillah ini aku berobat ke tempat Sinseming. Nah itu alhamdulillah banyak perubahan, sekarang udah sembuh, udah enak badan saya. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Dendi Ramadona sudah 2 kali diperiksa Kejati Lampung terkait dugaan korupsi pada penyediaan air minum spam di Kabupaten Pesawaran senilai 8 miliar rupiah. Saat dipanggil pada 4 dan 9 September lalu, Dendi Ramadona mengakui datang untuk memenuhi panggilan Kejati Lampung soal proyek spam Pesawaran bermasalah saat ia menjabat bupati di sana. Harus saya, karena saya tidak bupati lagi kan, berkas-berkas harus saya cari di dokumentasi. Apa Pak Jadi yang dibawa? kelengkapan berkas. Apa yang dibawa Pak? Oh, berkas RPJM, ya berkas-berkas yang menjadi kewenangan saya. Setahu kita Pak, selaku menjawab untuk proyek ini seperti apa Pak sebenarnya? Oh ya enggak, saya hanya terbatas di pemberian keterangan terkait kewenangan dan regulasi. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Armen Wijaya menyebut pihaknya memeriksa penyimpangan dana alokasi khusus DAK tahun 2022 di Kecamatan Kedondong dan Weirilau. Kejati Lampung sudah memeriksa belasan orang dalam perkara proyek spam ini, termasuk diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Zainal Fikri, dan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perkim, Pesawaran. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung. Izin Bang.